pelatih yang baik itu pelatih yang eh, mempunyai ilmu biomekanika, hanya bukan dulunya dia atlet doang. Oh, Bagaimana tuh yang oh bagus iya gimana? iya. Selamat datang rekan-rekan di channel Indonesia dalam Slow Motion. Kali ini saya akan membahas tentang biomekanika, dan di tempat ini telah hadir yang ahli dalam biomekanika, Pak Bambang. Pak Bambang apa lengkapnya, Pak? Bambang Krida Suarso. Doktor, ya, bergelar doktor dan master pendidikan di bidang yang sama ya, Mas? Ya. Eh, ya ini apa ya? Saya dan Pak Bambang ini sebenarnya udah lama kenal ya. Seingat saya kayaknya dari mulai sebelum tahun 2008. Ya, betul. Kita kan pernah ngerekam apa sih? Tenis meja. Banyak tenis meja, tenis, Tenis lapangan ya. atletik ya. Ya awal mualanya saya bertemu dengan Pak Bambang itu di kisaran tahun 2006 atau 2007 itu saya dapat email meminta tentang kamera high speed. Ternyata dari pihak WJ, Universitas Negeri Jakarta ya. Terus saya datang bertemu dengan almarhum Pak Dadang pada saat itu, yang sebagai kepala lab mungkin ya pada saat itu. Apa sih? Ya, kepala lab. Kepala lab ya. Dosen senior juga. Dosen senior. Biomekanik. Nah, terus setelah berapa lama ya ketemu pada saat itu, kalau nggak salah Pak Dadang lagi nggak ada, adanya Pak Bambang. Terus kenalan waktu itu di lab. Sehingga ya sampai sekarang setelah berapa lama ya akhirnya ada ide untuk membuat podcast yang membahas itu tentang biomekanika. Ini juga sebenarnya saya kalau bahas sendiri ini agak-agak takut nih Pak, karena bukan bidangnya sehingga harus mendatangkan Bapak sebagai ahlinya. Nah, boleh dong cerita dikit tentang riwayat pendidikannya gitu loh Pak. Mungkin kalau boleh kadang-kadang mungkin Ya. orang senang nyebutin SMA-nya di mana gitu Pak. SMA-nya di mana? Lulusan mana Pak? Muter-muter sebetulnya ini. Iya, SMA di mana? Dari SD saya di SD di mana? SD Jakarta Pusat tuh, di dekat SD Pintu Besi Pagi 3 tuh. Kerekot sana Kartini sekitar situ. Terus SMP Negeri 35. 35. Gambir. Gambir. Ya. SMA sempat kelas 1 sama 4. Jalan Batu, Gambir juga. Terus pindah ke Tangerang. Tangerang. SMA Negeri 1 Tangerang. Jadi alumni SMA-nya di sana Tangerang. Kemudian langsung kuliah IKIP dulu ya. Oh dulu IKIP. Dulu IKIP. Sebelum jadi UNJ jauh. Itu tahun berapa tuh ya? 1980. 1980. Ya, saya kuliah di sana di olahraga, memang senang olahraga dari kecil kan. Oke. Ya, Fakultas Ilmu Olahraga. Ngambil kepelatihan dulu. Pelatihan. Ya, dulu kan ada kepelatihan apa namanya? Pendidikan jasmani, kemudian rekreasi. Saya kepelatihan. Karena memang saya senang yang berprestasi gitu. Iya. Itu kan sebetulnya saya juga ketika itu masih aktif di Persita sebetulnya tuh. Oh, apa sebagai apa tuh? Iya, pemain. Oh, pemain. Oh, Bapak dulu atlet. Sempat iya. Sepak bola nih ya. Sepak bola. Senang, emang dari dulu senang sepak bola, Pak? Ya, dari kecil. Oh, dari kecil. SD. Oke. Iya. Nah, sempat saat terus karir sepak bola sampai ikut orang tua di Tangerang, ya, sempat di Persita juga ya. Junior, senior sempat sebentar. Sebenarnya masih aktif, cuma saya putusin saya mau kuliah, udah berhenti bola tuh. Oke. Ya, kuliah di sana. Jadi nggak ada jeda antara SMA ke kuliah itu langsung? Langsung ya? Langsung. Oke. Udah, apa namanya, S1 sana. Terus jadi dosen juga di sana. Diangkat. Waktu setelah lulus dari Setelah lulus ya. di IKIP tuh ya? Di IKIP, dosen. Masih nyatu di kampus A atau udah pisah tuh pada saat itu? Oh, udah pisah. Kalau lokasinya udah pisah. Kampus B. Ya, tetap di situ ya. Di Rawamangun ya? Rawamangun. Udah bisa di Rawamangun. Tempatnya tapi nama masih IKIP? IKIP. Oke. Nah, itu kan ikut Pak Dadang saya kan. Oh, ikut Pak Dadang. Pak Dadang. Ya, awalnya diminta bantu asisten dia. Begitu selesai langsung kita jadi dosen sana juga. Dosen junior. Nah, terus kuliah S2-nya di Jakarta juga. Di
Ya udah UNJ ya 92 itu ya. Oh, UNJ, Udah UNJ kalau nggak salah 92 udah ya. Mudah-mudahan saya lupa. Wah, S2 di situ, S3 itu juga. S3 tahun 2010. 2010. Nah, Oke. Jadi sudah oke. doktor tuh. Niatnya sih S2 itu di Jerman. Heeh. Istri nggak ngasih. Oh, udah nikah pada saat itu? Ya pas nikah tuh. Nikah 91 kan. Oh, udah punya anak pertama belum? Belum, Belum ya? 92 nah itu baru. 91 udah. Udah ya, Pertengahan anak 91 pertama. udah. Ya. Jadi karena nggak dikasih, akhirnya Akhirnya kuliah di situ. terus lanjutin di S3 juga pengen keluar di Australia atau di mana nggak dikasih juga. Tapi ya sekarang tetap ahli juga, Pak. Ya kita bukan ini, apa namanya, kita jaga. Yang penting kan Iya, toleransi lah. Yang penting kita jalan. oke, itu kan riwayat pendidikan ya. Sebenarnya apa sih yang awal mulanya minat di bidang keolahragaan dan pelatihan itu titik awalnya ada di mana tuh, Pak? Waktu umur berapa kira-kira? Atau misal ngeliat bintang pada saat itu mungkin sepak bola, bintang siapa Ya, gitu? betul. Dari kecil, betul-betul dari kecil. Saya tuh bahkan sebelum, kalau sekarang TK ya, dulu kan saya nggak lewat TK, Iya. langsung SD kelas 1. Ketika saya belum sekolah SD kelas 1 itu udah saya bisa diajarin mukul-mukul, Oh, bulu tangkis. orang tua memang atlet apa Orang tua seneng dulu sih olahraga? memang pernah jadi guru olahraga. Oh, Pernah jadi oke. guru olahraga. Ini Iya, menurun berarti ini ya. iya Artinya apa sih menurun. minat di Jiwanya jiwa olahraga? olahraga juga, ya memang. Jadi belum masuk ke satu SD pun kita udah diajar, karena dulu ada idola kita memang Rudi Hartono segala macam. Itu apa Ya waktu itu itu bintang banget itu ya. bintang. Oke. Terus apa lagi tuh? Bahkan kita Waktu itu udah zaman Lin Swiking belum ya? Belum. belum waktu itu. Speaking kan kemudian ya. Kemudian Berikutnya ya. Wah, Itu Rudi Hartono dan sebelumnya itu zaman itu tuh. oke. Nah, ya baru beberapa tahun kemudian kan baru Lim Speaking ya. Nah, Ya, kemudian kita kan pindah rumah tuh, tinggal di sekolah. ya. SMP 5 dulu tuh, di Jalan Dr. Sutomo. Kebetulan ayah saya kan guru di situ. Pernah kepala sekolah itu juga tuh. Kepala sekolah SMP 5, lama. Nah, di situ tinggalnya kan makanya. Nah, di situ kan banyak kegiatan olahraga gitu kan. Ya kita ikut-ikutan, kadang pas hari libur diajarin sama guru olahraga. Ya senam, lantai, basket. Basket itu juga kelas 1 SD udah mulai belajar tuh. Ya, Basket? nah, depan itu rumah lapangan Kelas 1? basket. Iya, 1 Oke. SD. Dari kecil. Zaman dulu ya Udah lama sekali. Tahun berapa itu lupa. Nah, jadi memang depannya lapangan basket dalam sekolah kan. Kita tuh tinggal di sekolah tuh ada dikasih zaman dulu ya. Iya. Belum ada Jadi sekolah-sekolah larangan. itu luas-luas sekali ya, Luas, berarti. belum ada larangan. Guru-guru sebagian tinggal di situ. Nah, kita belajar olahraga di situ sama guru-guru olahraga. Senam lantai, basket, Jadi bulu minat tuh tangkis, dari itu. bola, yang sifatnya kan prestasi tuh. Iya, betul. Nah, kelas 5 SD saya masuk dulu gawang, namanya sekarang SSB kan, dulu gawang di MBFA tuh, ya di lapangan Banteng, deket itu rumah tuh, dari lapangan Banteng tuh. Nah, udah ya prestasi terus kan, pikirannya kita kan prestasi. Benar-benar. Ya sampai sampai dewasa lah. Ikut orang tua juga ke Tangerang, jadi kepala sekolah tuh SMP 1 Tangerang dulu. Ikutlah kita. Ya berolahraga juga di sana. Di sana bahkan tenis meja, saya tuh atletik, ya sepak bola, basket itu 4 cabang tuh. Ya kabupaten lah, level kabupaten lah dulu prestasi saya gitu. Tapi sudah itu di SMP berarti itu? Apa masih SMA? Udah SMA ya? Udah level kabupaten ya? Iya. Nah udah makanya pindah ke Tangerang, ya prestasi kan. Iya. Udah saya pengen jadi pelatih kan gitu loh. Mantap. Walaupun Itu jadi memang apa sih ada darah olahraga dari orang tua ya. Jadi keluarga memang suka olahraga, basket terutama tuh waktu itu. Kan saudara kita kan banyak yang perempuan tuh. Dari 10 tuh laki cuma 2. Oh, perempuan semua. Bapak dengan? Dengan adik saya. Oh, Bapak nomor? Saya nomor 6. Adik nomor 7. Yang laki-laki yang berikutnya 8 kali. nomor 9. Nomor 9? Banyak juga ya, saudara kan. 10. Nah, itu. Jadi, ini jadi apa sih pengingat buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya anak yang gedenya mau jadi apa, ya memang lingkungan keluarga harus mendukung juga Pak ya. Betul. Jadi kalau senang olahraga,
otomatis kemungkinan besar gedenya juga berkecimpung di bidang olahraga. Begitu juga di musik mungkin, atau mungkin di bidang komputer gitu kan, atau mungkin fotografi segala macam. Jadi mungkin teman-teman kini yang masih punya anak kecil, ya jika pengen anaknya punya karir di bidang tertentu, ya lingkungan harus mendukung. Seperti Pak Bambang ini, orang tuanya dan keluarganya lingkungan olahraga sehingga sekarang jadi ahli biomekanika. Ya kalau dibilang ahli sih nggak berani saya kan. Nggak berani. Merendah sekali Pak Bambang. Setiap satu belajar terus lah. Ya, oke. Jadi belajar tuh sampai kapanpun ya. Kapan belajar terus. Umur berapa sekarang Pak? Waduh, udah lansia banget. Lansia. Ya mungkin orang bilang belum, tapi di Indonesia mungkin sudah termasuk ya. 65 lah. 64 belum. Ini memang waktunya ini transfer ilmu buat kita nih ya rekan-rekan. Jadi jangan sampai ilmu beliau nih yang sudah gelar doktor ini ilmunya tidak terbawa gitu, hilang begitu saja, harus diturunkan ke kita. Oke, kita langsung ke inti persoalan nih Pak ya. Baik. Nah, ini saya dulu sering dari Pak Bambang itu, Pak Dadang tuh, lama Pak Dadang itu sering dengar biomekanika. Ini terus terang nih, meskipun saya udah dari sekian tahun ya beririsan atau bersinggungan dengan pihak UNJ ini, masih belum paham juga. Sebenarnya biomekanika ini makhluk apa sih Pak? Sebenarnya bisa diterangkan nggak ke kita yang awam nih? Soalnya follower di YouTube saya nih atau di channel saya kebanyakan itu orang-orang yang berkecimpung di dunia persyutingan, jadi fotografi atau videografi. Jadi mungkin ketika mereka ini video ini nongol, mereka akan ini bahasa apa gitu? Ya. Ini bahasa apa? Jadi bisa dijelaskan nggak dengan yang baik. Apa itu terus apa aja segala macam lah pernik-perniknya gitu. Biomekanika sebenarnya udah barang lama juga ya. Lebih lama lagi ini sebuah ilmu sebenarnya kan. Nah, sebuah pengetahuan yang sangat erat sekali dengan olahraga, terutama olahraga prestasi. Prestasi ya ini olahraga terutama ya. Nah, banyak sih bisa yang lain juga. Kalau olahraga prestasi nggak pakai ini ya sambungnya bohong lah katakan gitu loh. Betul. Karena kan di situ ada satu poin bahasanya atau keilmuannya tentang teknik analisis. Teknik analisis itu kan non kamera ya kan, non sinematografi kata. Jadi pasti dia berhubungan dengan kamera, karena kan menganalisis gerak. Betul. Nah, terus sinematografi biasa, yang ketiga sinematografi tingkat lanjut, yang canggih-canggih. Oh itu high speed. ada juga itu teknik analisis ya. Itu ada pelajaran itu. Bagian dari bahasan kita. Baru research of biomekanik itu. Nah, biomekanik itu kan sebelum masuk ke biomekanik itu ada perkameraan tuh. Ya, itu kalau di perkuliahan kita ini, including itu salah satu bahan. Jadi kita prakteknya pakai itu gitu loh. Oh, alat pendukung. Pendukung. Kita kan kalau melihat gerakmu salah apa tidak itu kan? Iya, betul. Kalau yang simple masih level dasar mungkin dengan mata telanjang tadi kan, masih bisa. Yang saya bilang tadi non sinematografi kan. Tuh kan levelnya kan beda-beda nih. Kalau udah tingkat lanjut, apalagi dunia, itu perlu kamera-kamera yang canggih, high speed segala macam. Apalagi yang kecepatan tinggi, lari, high speed, golf misalnya, motor atau apa, sepeda ya kan, senam atau apa, itu kan bisa dilihat di analisis tuh. Oh, surutnya kurang kah, tekukannya kurang, nah misalnya itu kan kalau dilihat mata telanjang nggak bisa. Betul. Kita pakai kamera kan gitu. Itu pasti selalu terus dibikin slow motion. Makanya kan ya betul, slow motion. Apa namanya itu tadi makanya salah satu bahasanya harus dipelajari betul, harus diketahui. Teknik analisis masuk dalam teknik analisis. Non sinematografi, sinematografi biasa, sinematografi tingkat lanjut, dan riset biomekanika di lab itu kan. Ini harus ini nih sebetulnya. Dan seorang pelatih yang profesional harus bisa lah minimal, walaupun nggak ahli tapi minimal harus bisa. Mengetahui ini cara-caranya kita. Dan biomekanika kan dari olahraga prestasi itu ya sangat
bahkan di Jerman ini nomor 1 nih. Oh ya? Oh iya, di Jerman Oke. ini. Jadi sebelum yang lain-lain ada fisiologi juga, ada psikologi juga, ilmu-ilmu yang mendukung nih, yang barisan atas lah ya, untuk olahraga Banyak prestasi. juga ya ilmu Banyak pendukungnya. belajar motorik. Oh ini untuk olahraga prestasi ini ilmu yang uh, first line lah katakan. Tapi di antara ini biomekanika yang nomor 1 lagi. Ini kalau di Jerman. Ya saya belum pernah ke Jerman, tapi ini info dari teman saya begitu. Yang pernah ke sana. Nah, baru yang lain-lainnya itu pendukung yang lainnya tuh. Ya kan. Ini untuk olahraga prestasi ini kalau pelatih nggak paham ini ya apa ya? Apa yang terjadi kira-kira kalau misalnya Ya memang prestasinya bisa stuck, bisa paling naiknya lama gitu kan. trial and error jadi Bisa iya trial and error. Kira-kira begitu. Bahkan bisa turun malah. Bisa. Ada contoh kasus yang seperti itu. Ya susah saya sebutin. Ada lah. Ada ya? Banyak sekali. Ya, Yang prestasinya bukan naik malah turun. agak sensitif. Sensitif juga memang. Jangan nyebut Kita nggak usah kasus gitu sebutin ya. kasus lah, jangan lah. Kita nggak enak ya. Ada kode etik sesama pelatih mungkin. Betul. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan ya. Ya tapi ada itu. Ada ya. Ada. Jadi misalkan tadi mungkin agak Bapak sebelum kita ngomong di sini kan pernah ngomong di UNJ tentang biomekanik tuh ada dua apa sih? Bapak bilang pernah ada dua hal tuh. Satu tuh tentang pengertian biomekanika, terus apa lagi satu lagi tuh? Oh, gini. Mungkin tadi saya belum sebutin. Biomekanika kan masih umum sebetulnya nih. Biomekanika tuh bisa ada yang ke kedokteran, ya kan? Iya. Ada yang ke industri, mesin-mesin pabrik tuh. Ada yang industri juga yang membuat peralatan olahraga khususnya kan. Ada yang biomekanika olahraga. Nah, tadi yang kita bicarain maksudnya adalah biomekanika olahraga itu. Nah, terus yang dimaksud apa itu tadi? Masalah peralatan pendukung yang paling sederhana apa itu? Wah banyak sekali. Paling sederhana. Tadi kan paling harus kamera harus aja yang dari minimal kamera biasa, katakan HP aja bisa itu ya. kan. Kamera itu yang sederhananya bisa, yang standar lah 25 30 fps kan standar tuh. Sampai yang 1000 lebih kan fps itu canggih. Nah, yang paling sederhana aja misalnya katakanlah stopwatch, ya itu juga masuk juga. Kan hitung kecepatan misalnya kan. Nah, ini menarik nih. Berarti ternyata yang ini kan umum di bawah. Saya lihat kalau misalnya orang-orang latih itu selalu bawa itu tuh. Ternyata itu adalah salah satu alat pendukung. Alat pendukung biomekanik. Biomekanik stopwatch itu. Dari yang mulai yang paling sederhana lah, yang 50.000 sampai yang 500 juta ya. Ada ya? Ada stopwatch itu. Ada yang ya satu-satu, ada yang apa namanya itu track banyak bisa ngerekam semua. Ada yang elektronik kan, ada yang seperti light gate gitu kan. Ya itu semua alat biomekanik. Bahkan kayak meteran tip tukang jahit itu loh. Oh itu bisa. Mengukur apa itu? Iya, yang mengukur volume otot, lingkar otot, paha, misalnya betis. Iya. Ya kan? Itu yang paling sederhana itu. Nah ini yang orang-orang kayak saya ini baru tahu nih kayak gini nih. Ini menarik juga nih. Dulu kita ngukur-ngukur gini, jangan tukang jahit. Iya. Ternyata itu dipakai. Ternyata pakai di Jepang. Saya lihat film itu kan. Ada juga saya dulu dibilang tukang jahit. Nah ini boleh tahu nggak nih yang maksudnya aplikasi penggunaan meteran jahit ini ya. Ini di dalam biomekanik tuh gimana tuh Pak? Ngukur apanya, terus yang apa segala macam? Ya kita kan apa namanya, dalam membina atau melatih atlet itu kan berbagai aspek yang kita latih kan. Salah satunya misalnya kekuatan otot. Kekuatan otot kan identik juga dengan volume otot. Di samping jenis rabut otot kan penting itu. Ya, volume otot juga itu bisa menambah kekuatan. Jadi kita ukur nih awal sebelum latihan, berapa. Nanti setelah latihan ada metode latihan beban juga kan banyak. Mulai dari adaptasi ya kan, kemudian apa tuh? Sampai maintenance ya kan, ada yang apa namanya maksimal strength, ada yang itu level tahapan untuk latihan bebannya. Dan macam-macam, ada yang metode untuk membesarkan ya kan ototnya, ada yang cuma ada yang dibalik. Kenapa?
Justru mengecilkan atau gimana? Oh enggak, kalau kecil ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Misalkan terus? Kalau kita nggak latihan aja sehari-hari kita gerakannya nggak mungkin kecil. Kecuali kalau kita diam. Oh, Nah itu bisa atrofi kan namanya. Besar itu kan namanya hypertrophy. Pasti hypertrophy. Tapi ada juga yang kekuatannya tambah tapi volumenya tidak terlalu. Biasanya yang bagus itu kan ada jenis rebut otot putih. Nah, itu punya kecepatan dan kekuatan. iya. Nah, itu kita kalau punya atlet yang bibitnya seperti itu kita untung itu. Memang jarang. Kebanyakan dominan serabut ototnya merah, lambat. Sehingga untuk menambah kekuatan dia harus digedein, lebih besar volumenya. Itu dalam Nah, talent scouting itu mesti dilihat. kalau talent scouting kan yang namanya talent scouting sebetulnya talent identifikasi ya kan. Identifikasi. Itu kan sebetulnya ngukur sebelum dia latihan. Oh, nggak masuk di area. Belum sebelum latihan. Kalau udah latihan terlatih nanti nggak takut jadi nggak valid. Ini yang sebetulnya berbakat ini kurang berbakat, tapi ini belum latihan udah latihan. Ini bisa bagusan ini gitu loh. Jadi yang namanya talent identifikasi itu kan harusnya sebelum dilatih, jangan yang udah latihan. Wah, ini bisa kalah ini gitu loh. Iya, ini udah punya volume otot sekian, pernah latihan setahun misalnya, ini nggak pernah. Nah, ini bisa kalah. Padahal yang berbakat ini sebetulnya. Makanya tes bakat itu harusnya ya jangan dilihat skill, jangan dilihat Oke, olahraga macam apa aja yang membutuhkan ilmu biomekanik? Maksudnya apa semua olahraga semua olahraga. termasuk main catur gitu? Gimana? Itu olahraga paling berat itu. Baru berat. Ngangkat benteng, ngangkat Iya betul. guyon-guyon. Jadi olahraga apa ya? Mungkin yang Kalau paling catur sih mungkin relatif. Paling kalau catur ya dia hanya secara fisik dia itu apa namanya aerobik olahraganya. harus bugar ya sebelum Bugar, bermain catur kan? berdarah lancar, ya kan? Supaya bisa mikir gitu kan? Ya, mikir apa nutrisi ke otak, oksigen ke otak, terus juga gampang lelah, Iya. itu kan mempengaruhi juga mungkin ya. Iya. Itu fisiknya hanya mungkin itu aja. Nah, berarti kan ini kalau kita tahu induk olahraga itu kan lari ya. Kalau nggak salah pernah disebut-sebut Betul. di banyak kali olahraga itu induk olahraga. Berarti itu sangat penting sekali mengetahui ilmu biomekanika Oh iya, mekanika ini iya untuk betul pelatihnya. betul. Misalnya contoh yang paling gampang aja ya, sprint, ya sprint yang penting ya. Iya, Kalau lari jarak menengah jauh mungkin untuk menganalisis teknik ya, itu mungkin ya perlu juga. Tapi yang paling ini kan sprint lompat jauh misalnya atau lempar-lemparan, Iya. itu harus betul-betul dilihat sudutnya, kecepatan, jaraknya tiap langkah. Ketika landing dia lari. Nah, alat yang digunakan untuk melihat itu apa, Pak? Ya kan ada softwarenya kan. Kamera tentunya. Kamera tentunya pasti. Kamera. Terus, oh ya, kameranya yang minimal berapa fps, Pak? Kalau ya olahraga sih itu untuk melihat itu aja lari, lompat itu 500 sampai 1000 mungkin udah. Kebetulan saya bawa nih Pak kameranya nih Pak. Nah, seperti ini, handheld nih. Ada layarnya kan? Iya, ini bagus ini. Nah, jadi kita bisa lihat apa sih, kita rekam terus bisa langsung lihat di lapangan. Fastech TS5 ya. Nah, terus gimana? Ini berapa fps ini? Di sini kalau full HD Full, ya? bisa 634 fps, terus kalau untuk HD 720-nya bisa 1400. Tapi kalau misalnya kita turunin lagi bisa total maksimum sampai 29.000. Tapi itu hanya gimmick marketing. Ya. Usable-nya sekitar di antara 10.000 lah. 10.000 ya. 10.000. Tapi buat olahraga overkill lah. Terlalu. 1000 aja udah cukup kok. Ya. Saya pernah waktu itu, tapi saya pernah TS3 kalau nggak salah. Ya dulu memang UNJ pernah beli TS3. Iya, TS3. Rekan-rekan ya. Ini UNJ pernah beli TS3, sekarang udah yang baru TS5. Dan ini juga udah sebenarnya TS3 aja udah apa tuh, wah slow motionnya itu lama sekali itu. Ini apa sih kamera pendahulu dari Fastech tadi. Ini awal-awal ininya layar masih kecil dan masih Ini yang monokrom. pertama-tama ya? Ya ini. Awal-awal ya? Nah, jadi cikal bakal dari kamera ini.
Saya juga bawa kamera lain, Mbak Bambang. Ada kamera yang kecil ini nih. Ya. Ini kamera multi pakai layar eksternal, terus ini juga kecil banget. Ini sih buat industri ya. Kalau ini buat apa? Buat syuting lah. Banyak kan kemarin syuting iklan Aqua sama film Modal Nekat pakai ini. Terus saya juga mendesain kamera nih. Ini kamera desain saya seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan suatu saat ada kamera bikinan saya di dunia. Kembali lagi ke biomekanika menggunakan kamera. Tadi bicara atletik ya, lompat tinggi. Nah, ketika misalkan sprint, itu katanya tadi dilihat di sudutnya tuh. Itu pakai apa Pak ngeliat sudut setelah direkam sama kamera ini? Ya, terus pakai apa tuh? Ya, software kan. Softwarenya apa Pak? Ya kita kalau di kampus yang biasa yang kita pakai Kinovia, ingat ya Kinovia. Terus ini boleh nggak nih? Gak apa-apa kan open source itu. Saya juga pakai masalahnya. Okay. Nah, saya pakai buat apa sih hitung kecepatan roket. Oh gitu ya. Nah waktu itu bersama ya itu yang 8. Ya yang relatif murah atau mungkin malah gratis mungkin. Gratis di open source. Gratis ya. Open source. Sampai 2000 USD bisa. Terus ya mahasiswa kalau belajar itu kan mudah gitu. Ya. Nah, pakai itu aja kita. Itu bisa ngelihat sudut misalnya start jongkok kan. Kalau sprint tadi ya, betul. Lari. Itu penting itu. Start jongkok. Nah, kita harus paham dulu. Start jongkok itu adalah konsepnya apa? Pemanfaatan gaya gravitasi kan gitu loh. Iya. Nah, makanya kan ya orang-orang taunya itu yang menggunakan start block Pak. Start block. Oke. Nah. Ya, orang taunya pokoknya untuk start sprint itu kan harus selama mungkin badannya condong. Oh, oke. Nah, ini gimana? Supaya apa itu kan? Supaya percepatannya tinggi. Percepatan itu kan penambahan kecepatan dari dia 0 gas itu kan percepatan tinggi. Tapi kalau dia tegak begini, nah kan jadi lambat. Enggak. Nah itu tadi saya bilang pemanfaat gaya gravitasi, dia kerjanya kecil dan juga hambatan udara. Jadi harus begini. Jadi itu kan mesti dilihat. Sudut ideal. Sudut kemiringan ininya. Apakah ada berlaku Ada yang beda-beda. Masalahnya begini, kenapa? Apakah sudut ideal tadi waktu starting block itu, waktu bersikap itu, start itu ada sudut universal buat semua pelari atau relatif sih, relatif ya. Tapi beda-beda tipis lah. Yang penting jangan terlalu ekstrim. Ya, yang saya sering bicara ini start jongkok untuk lari gawang. Nah, beda katanya. Kalau start lari gawang itu harus langsung tegak. Ya kan rugi banyak itu. Gravitasinya nggak bekerja, percepatan jadi rendah, hambatan udara juga besar. Itu jadi ada beberapa hal itu ya. Tanda tanya tuh buat saya, loh kok begini kan? Ya beda, alasannya takut nabrak gawang. Nah, begitu konsepnya. Padahal itu sangat rugi sebetulnya. Sebetulnya itu bisa kita berpikir lebih lanjut. Nah, ini makanya kita butuh ilmu biomekanik, butuh belajar motorik, jadi kita tahu gitu loh. Sebetulnya kenapa sih mesti takut nabrak gawang? Gawang itu kan dia udah disetting sejak awal, tidak tiba-tiba muncul begitu atau bergerak. Kalau bergerak atau tiba muncul di mana baru takut. Kita nggak perlu takut. Sudah tetap jaraknya 13 sekitar itulah 13-14 meter. Nah, terus kan langkahnya udah tetap 8 langkah. Kenapa mesti takut? Itu sudah 8 langkah sudah rata-rata begitu. Rata-rata ya. Ya, beda kalau yang ada tinggi ekstrim, yang pendek ekstrim beda. Tapi rata-rata Indonesia atau mungkin di Asia itu 8 langkah. Ini menarik ini. Saya baru pasti tahu. Baru tahu. Jadi kenapa mesti buru-buru gitu kan? Betul. Paling tidak kan separuh atau kalau 8 langkah berarti 4 atau 5 langkah pertahankan. Itu loh, 4 sampai 5 langkah pertama. Iya, pertahankan condong badannya. Rugi banget kalau dari awal udah begini. Jadi gara-gara kita mau jatuh dulu, karena gravitasi ketarik ke bawah, terus kita jadi lebih cepat. Dan ini sudah saya eksperimen. Udah ya? Udah eksperimen penelitian. Ya katakanlah survei tapi dalam bentuk uji coba teknik lama, teknik baru. Atlet nasional sampelnya. Dan itu signifikan. Belum latihan, baru instruksi hari itu juga. Coba ya. Langsung signifikan kelihatan videonya. 0,08 detik itu belum latihan, baru coba-coba dong masih takut-takut.
Dan itu kalau dikonversi kurang lebih setengah meter. Lebih cepat. Setengah meter. Kalau latihan sebulan aja mungkin dia udah punya keberanian, terbiasa. Saya yakin bisa hampir 1 meter atau 1 meter. Jadi dia hanya nobody lah ibarat tadinya, terus dikasih teknik itu bisa mempercepat jaraknya bisa memperpendek jadi setengah meter pada Waktunya lebih cepat 0,08. Artinya dia lebih cepat, Ya, lebih cepat dulu, ya. lebih dulu ke depan setengah meter. Setengah meter. Kalau dikonversi kira-kira gitu. Oh, ini menarik nih. Hanya jadi Kalau sudah latihan bisa lebih cepat itu. belum disentuh sama latihan fisik. Belum, itu Cuma baru dikasih teknik. tahu teknik. Udah Itu teknik. teknik doang. Kan biomekanika kan paling dekat ke teknik. Iya. Ke fisik masuk juga, bahkan ke taktik bisa masuk juga. Biomekanika olahraga itu. Nah, ini dulu kita flashback yang dulu, Pak. Ya. Masalah kan pernah dulu ngajar di sekolah tenis Gunadarma di Bekasi itu kalau nggak salah. Tenis meja. Tenis meja. Klub ya. Klub ya. Terus kan pernah kita rekam tuh pakai kamera Pastek juga itu yang dulu. Terus bagaimana sikapmu atlet menggunakan pad nih? Ini sikap yang benar gimana nih kira-kira? Dulu kan pernah diajarin yang ini salah nih katanya. Oh, Ada yang begini kan, ada yang begini gitu Ya. kan. Nah, itu gimana tuh? Jadi Yang kalau benar, masalah teknik, sebenarnya umum nih ya, masalah teknik umum. Jadi kelihatan banget tuh di kamera kan kemarin. ya, kalau di kamera pasti kelihatan. Jadi tidak boleh ada persendian yang dikunci gitu, tidak bergerak, harus bergerak semua setiap persendian. Semua persendian harus bergerak, kecuali yang berhubungan langsung dengan alat. Ini tenis meja kita bicara ya. Tenis meja semua sebenarnya sama. Oke. Semua sama. Kita bisa terusnya nanti. Misalnya megang bat, ya kan, ini kunci nih pasti. Iya. Nah, kalau ini tetap harus Bergerak. walaupun sedikit atau banyak bergerak. Nah, gitu. Semua ini pun harus bergerak. Nah, makanya saya bikin kunci-kunci teknik tuh. Saya bikin tuh, ada awal gerak, akhir gerak. Oh, itu sudah Udah saya bikinkan. rangkum semua saya bikin kunci-kunci teknik tuh. Kapan Ternyata bisa teknik bagi dua, bukan cuma teknik yang lekuk badan, ternyata ada yang mengatur alat juga, ini yang penting. Nah, tapi nanti mungkin nggak cukup waktu di sini. Ya, nanti kapan-kapan. Ya, kapan-kapan kita bahas lagi secara gitu. khusus tuh. Memang banyak yang belum ngerti, bahkan di dunia pun saya belum melihat itu. Yang khususnya teknik yang kedua ini yang mengatur alat. Kalau teknik yang semua umum, kalau koreksi feedback itu teknik yang pertama, oh kurang jongkok, kurang tekuk, kurang muter, kurang lurus, kurang apa gitu. Banyak kan itu. Padahal yang bikin bola masuk, pingpong tadi misalnya kan, bukan itu. Ya itu teknik yang kedua, mengatur alatnya. Nah ini jarang pernah bahkan nggak pernah. Ini dimanapun. Kita pernah dulu nyoba perilaku bola tenis meja itu yang bintik sama yang cantik. Nah bintik ya. Bintik sama yang polos tuh gimana? Betul, nah kelihatan nih. Di film itu kelihatan. Iya betul. Orang kan masih bingung. Memang sekarang berkembang lagi tuh, ada yang pimple panjang. Semua juga ada dari dulu. Jadi kita udah tahu semua nih kalau orang tenis meja nih. Orang tenis meja tahu. Jadi kalau ini bola top spin dari lawan, di blok sama yang bintik panjang atau bintik bertahan lah ya. Itu pasti baliknya backspin ke sananya. Iya. Kenapa itu? Nah, orang tahunya begitu, tapi kenapanya nggak tahu banyak. Ya kan? Sebaliknya kalau dari sama backspin, dari lawan backspin, katakanlah didorong, dicop gitu kan. Dorong, cek pakai bintik. Bintik, kita masih bicara bintik ya. Baliknya ke sana top spin. Top spin. Waduh, ini masih direkam suatu saat ini. Iya, direkam lagi nanti kita coba. Orang semua udah tahu sebetulnya. Kalau pemain ya, kalau kecuali yang baru belajar. Kalau pemain sudah tahu sebetulnya. Nah, kenapanya ini yang orang belum tahu kan. Sebetulnya sih ini masalah biomekanik. Kita semua masalah biomekanik. Itu kan masalah gesekan. Jadi ini gesekannya sangat rendah gitu loh. Jadi ini kalau ini backspin dari sana didorong, jadi ini tetap tidak berubah karena tidak ada gesekan di sini atau sangat rendah. Misalnya sana putarannya 70, kena balik 50 bisa berkurang, pasti berkurang. Gesekannya kecil, tapi jadi top spin ke sananya. Tapi gaya putarannya mungkin tadi sarah jarum jam jadi tetap. Kalau yang batnya halus ini, bat serang, halus bat serang. Kalau dari sana top spin, ya,
di blok ini kan, Iya. baliknya di top spin lagi ke sananya. Atau ya mengandung top spin lah. Iya, iya. Kalau itu kan relatif bisa dikurangi tergantung yang main juga Iya, tadi betul, kan betul. pengaturan alat tadi itu, teknik mengatur alatnya. Bisa tapi nggak mungkin backspin. Minimal normal mengandung top spin, bisa juga ditambah tenaga jadi top spin juga. Gitu. Kalau yang pakai halus itu pasti arahnya top spin. Iya. Minimal normal top, tapi normal itu mengandung top spin juga. Di blok misalnya, sana top spin blok normal, berbalik. Jadi berbalik, begini berbalik. Tapi kalau yang dari sana begini, dia nggak berbalik, tetap begini ke sananya. Nah, karena tidak ada gesekan. Nah, kalau yang halus ini gesekannya tinggi. Justru yang halus. Yang halus gesekannya tinggi. Ini saya baru tahu. Nah, gitu. Baru tahu nih teman-teman. Tapi ada juga yang anti spin, halus, dia teknologi. ya, jadi dia licin gitu, licin. Nah, itu beda lagi tuh. Jadi pingpong ini rumit. Karet bednya itu ada yang halus, ada yang bintik katakan itu. Yang halus ada yang untuk serang, ada yang untuk bertahan. Yang bintik juga ada yang halus, ada untuk bertahan. Oh, ada macam-macam juga. Macam-macam banyak banget. Ini. Udah gitu versinya ya variasinya banyak banget. Nah, saya lihat terakhir saya nggak terlalu perhatiin mendalam sampai akhir-akhir ini. Cuman seingat saya desain bednya itu bentuknya seperti itu aja tuh. Benar nggak sih nggak begitu berkembang Ya, dari dulu sampai sekarang? Dari dulu ada berubah-berubah. Berubah, Pak? Setahu ya bed yang standar seperti apa sih, bundar gitu ya. Itu standar dulu ada bentuk pen holder, ada kotak. Oh, seperti ada. Dari dulu udah ada. Tapi sekarang yang pen holder yang kotak saya jarang lihat ya. Kotak begitu, bener kotak. Ada juga bed yang bundar tapi tengahnya coak gitu loh. Ada. Dulu ada. Tengahnya coak begitu ada. Itu ada aturan sedikit. Mengatur bentuk bed apa bebas sebenarnya? Bentuk bed bebas, ukuran bebas, tebalan bebas. Kalau di pingpong ya. Nah, itu peraturan internasional membebaskan itu. Bebas itu. Oke, bentuk yang terbaik menurut Bapak itu yang mana? Atau Bapak mungkin pernah bikin cobaan begini, bed yang relatif sih ya, yang karena itu kan efektif. Ujungnya kan harus menghasilkan kecepatan bola hasil pukulan. Ujungnya tuh, itu kan momentum harus besar. Nah, momentum besar itu, ya kan masa bednya kan harus relatif agak berat. Betul. Di samping kecepatan linear yang tinggi. Dua itu kan masa bed sama kecepatan linearnya tinggi. Hasil momentum yang besar, bolanya juga lebih kencang. Nah, itu kan orang-orang yang besar yang punya keuntungan, orang Eropa. Cina sendiri kan tinggi-tinggi tuh. Pemainnya juga Korea tinggi-tinggi. Ya kalau Eropa memang udah tinggi. Faktanya ini kebanyakan tim-tim dari tadi bicara ras, Pak ya. Iya. Kebanyakan tim-tim yang dari tenis meja itu kebanyakan keturunan Cina juga tuh, bukan mana Cina memang segala macam. Cina di Indonesia. Cina udah nomor 1 lah kalau untuk tenis meja. Ya kan kita kenal yang tinggi-tinggi juga ada tuh sebetulnya. Nah tapi sekarang yang mungkin yang tinggi-tinggi jarang yang mau kali ya, yang pendek-pendek lagi. Tapi juga bisa tenis meja diakalin pendek-pendek. Gimana cara mainnya? Tidak boleh jauh-jauh dari meja kan gitu. Dia harus punya kecepatan tinggi, reaksi tinggi, antisipasi tinggi. Ini mengandung biomekanika nih kayaknya. Mekanika. Jadi, antara teknik biomotorik juga ya. Orang pendek dengan tinggi itu ternyata beda ya. Kalau orang tinggi otomatis tangannya lebih panjang. Iya. Ini sebetulnya secara umum nih ya. Kita bicara tenis meja. Secara umum tenis meja harus tinggi sebetulnya. Betul. Harus tinggi. Harus tinggi sebetulnya secara umum ya. Secara umum. Yang menguntungkan. Kenapa? Secara postur. Karena tinggi jangkauan. Kan kalau semakin tinggi level, semakin keras pukulan, otomatis kita relatif agak mundur mainnya. Supaya reaksi kecepatan kita mengembalikan bola itu tidak telat gitu loh. Bisa diantisipasi. Kalau terlalu deket, wah telat. Kecepatan reaksi kita kalah sama kecepatan bola. Kita harus mundur. Maka itu kan bukan cuma reaksi ya. Kita harus sebelum reaksi itu antisipasi dulu kita harus punya. Harus bagus. Nah itu, jadi kita harus mundur. Kalau kita mundur, berarti kan jangkauan harus. Itu kalau tenis meja silang sana udah jauh. Iya sih. Jangkauan harus. Iya kalau pendek. Nah terus jauh ya. Dari pukulan lebih panjang kan. Iya. Ini kalau ini kan gerak melingkar semuanya. Gerak melingkar semuanya.
Oh, gerak melingkar Gerak tuh melingkar. yang tangan Ya kiri pokoknya itu ini ke gerak sini. melingkar. Semua gerakan tubuh kita melingkar ini. Oh, jadi kalau begini salah, Pak? Sampai yang terkecil melingkar ini semua. Enggak. Maksudnya kalau misal pakai begini salah nggak sih? Nah, kalau salah benar itu Kan ada, saya lihat ada yang mainnya begini nih. Jadi ini tangan yang ke depan, ini oh begini. ini begini. Nah. Nah ini yang salah. Nah, itu ya. Ini Yang benar yang tangan kiri kemana nih harusnya? kebanyakan tangan kiri nggak dilihat ya Nah, kan. itu gimana? Kanan aja atau yang megang bat aja. Nah. Oh ini, ya ini salah nih. Itu kenapa salah? Ya berlawanan. Ini gerakannya ke sini gayanya. Harusnya ini kan minimal 0 ya kan. Ya, minimal 0. Ngikut aja gitu kan. Nah, atau tidak melawan ya kan. Ini kan melawan. Jadi ini ke arah berlawanan. Kalau misalnya ke sana nih ke sini misalnya tenaganya 90, ini tenaganya 10 atau 20 kan jadi jadi ada resultan gayanya itu mengurangi resultan gayanya gitu loh. Di ke sana nih ke sini semua ini teknik. Ya. Ini harus ikut minimal relax itu yang kiri nih. Gitu. Oke, sekarang kita ke tenis lapangan nih. Saya baca sekilas ada atlet kita yang urutan apa? Kayaknya baru ya, urutan 50-an atau berapa tuh yang baru juara tuh. Laki perempuan. Perempuan kayaknya. Oh iya, tahu. Siapa? Janice Chen ya kalau nggak salah. Ya, itu Janice Chen. Itu menarik juga ya, artinya 53 dia. 53 ya. Kan dulu saya nih pernah belajar badminton dan pernah diarahkan sama almarhum ayah saya itu suruh main tenis karena menurut Bapak umurnya secara karir lebih panjang. Cuman ketika itu kita nggak bahas umur panjangnya, cuman teknik ini karena kita bicara tentang biomekanik. Cara memegang tenis katanya itu berbeda dengan cara memegang raket bulu tangkis. Katanya raket tangannya itu nggak boleh bergerak, Pak. Kalau bulu tangkis kan bergerak kayak begini. Nah ini kalau tenis nggak boleh bergerak, harus ngunci. Nah ini sebenarnya mitos, maksudnya persepsi yang salah atau benar dari segi ilmu biomekanik nih, gimana nih? Saya nggak bawa raket ya, masih contoh langsung sebetulnya. Oke. Jadi kan tadi saya awal udah bilang bahwa sebenarnya kalau ini aja ya, anggap aja ini raket. Yang kecil ada nggak? Pegang aja. Jadi anggap aja itu raket. Oke, gini anggapnya raket ya. Jadi saya awal tadi udah bilang bahwa tidak boleh ada persediaan yang dikunci. Kunci, itu berlaku juga di... Berlaku semua, kecuali yang berhubungan langsung dengan alat. Berhubungan langsung dengan alat kan jari. Iya. Ini apa tadi pergelangan ya? Kan nggak berhubungan. Ini harus bergerak juga. Ya meskipun 10%, 20%, 30%, ini harus bergerak. Kalau dikunci jadi begini misalnya kan, nah kita udah tahu standar awal mukul tenis kan ini harus pantat apa nih gagang raketnya kan harus ke depan. Oh iya. Ini saya juga baru tahu nih. Oke terus Pak, ini menarik nih. Nah sekarang kan akhirnya kan begini. Iya. Ininya jadi lurus. Jadi lurus. Bergerak kan saya tanya. Iya. Kan bergerak. Kenapa kok para pelatih kebanyakan jangan digerakkan loh. Ini otomatis ini harus tuh bergerak ini. Nah bergerak. Berarti itu ada. Walaupun ini 90 derajat hampir ya mungkin ya. Ya tidak seperti bulu tangkis, beda-beda juga kan gitu. Tapi bergerak, jangan dikunci. Kalau dikunci nanti begini dong. Iya benar juga. Aneh. Jadi pelatih kadang dia melakukan, tapi dia melarang gimana? Lucu kadang. Nah ini yang perlu mungkin ya sedikit kita analisis lagi lah. Kita koreksi lagi dikit tiap pelatih. Karena ini ilmunya dari sini semua, di biomekanika itu tadi. Kita selalu mengkaji. Loh ini awal gini, akhir gini. Jadi awal gerak, akhir gerak. Kita harus lihat. Ini pasti bergerak, walaupun mungkin ada yang namanya pronasi sedikit kalau untuk forehand. Nah kalau untuk backhand mungkin ada supinasi. Nah, ini istilah anatomi. Nah ini menarik nih Pak, karena selama ini sampai saat ini juga kan, saya masih terngiang-ngiang waktu itu siapa yang bilang saya lupa. Pokoknya katanya kalau main tenis lapangan itu harus nggak boleh bergerak, berarti ini selama ini saya salah. Oh, dulu udah jadi gitu loh? Iya, gitu. Gitu. Jadi, iya memang setahu saya di mana-mana begitu. Salah berarti ya? Apa kurang tepat Ya, sebutnya? kalau ilmu pasti adanya salah dan benar sih sebetulnya. Jadi itu salah sebenarnya? Teknik itu, kita ini belajar teknik, menilai teknik itu adalah salah dan benar. Oh, itu pasti itu ya? Udah pasti salah. Iya. Abu-abu gitu, pokoknya pasti nggak ada abu-abu. Ya abu-abu kan mungkin karena belum akhir aja mungkin ya. Tapi kalau untuk dibandingkan untuk yang sempurna ya itu salah. Harus bergerak. Ya itu salah.
Saya katakan salah. Ya, Ini termasuk karena olahraga yang lagi in nih Pak. Padel kan turunan padel, ya. dari ini. Betul. Terus tenisnya cuman agak sedikit beda. Saya juga belum pernah lihat langsung, cuman Iya. lagi di berita lagi ini. Berarti ini kan rekan-rekan pasti pernah dengar apa sih olahraga padel atau mungkin udah main gitu. Nah, ini berarti cara megangnya itu harus seperti nggak boleh ngunci ya Pak ya? Nggak ininya? boleh, tetap nggak boleh. Walaupun, jadi itu kan, nah ini kan seperti kontrol gerak. Di samping menambah kecepatan, ini menambah kecepatan. Nah, coba kalau gini, atau dikunci atau gerak sedikit, misalnya ditahan-tahan katakan, itu kan kecepatannya nggak ada. Tapi kalau ini kan menambah kecepatan. Iya. Terus kontrol juga arah, kontrol akurasi. Jadi ini ada kontrol dan ada menambah kecepatan. Di situ terlibat di sana. Kalau ini dikunci, nggak kontrol berarti ini arahnya, kecepatannya nggak kontrol. Nah inilah Jadi ini sebetulnya pentingnya. iya kita kaji itu harus, kalau enggak ya lucu jadinya gitu Lucu kan. ya? Sementara dia melakukan tapi melarang ini muridnya jangan, gimana, bingung. Berarti ini ini pertanyaan saya bukan menyinggung siapa-siapa ya. Jadi pelatih yang baik itu pelatih yang mempunyai ilmu biomekanika, hanya bukan dulunya dia atlet doang. Bagaimana tuh yang bagus iya, gimana? iya. Ya nomor satu, sebaiknya pelatih itu mantan atlet, sebaiknya. Oke. Tapi kan nggak mesti harus tinggi-tinggi. Iya. Ketika dia sudah bisa melakukan, mencontohkan itu aja sih manfaatnya. Oh, ketika di lapangan dia harus mencontohkan dong. Contohkan. Ya? Dia sama sekali. Ya level kabupaten mungkin udah. Tapi kalau yang belum bisa gerak juga kurang bagus juga, ya kan. Saya pikir level kabupaten udah bagus juga, ya kan. Jadi nggak mesti harus nonton nasional peduli, enggak, belum tentu jadi juga. Nah, kalau dia tidak memahami ilmu-ilmu ini, tapi biomekanika nomor satu. Kedua, belajar motorik. Bukan perkembangan motorik ya, belajar motorik. Motor learning. Ketiga, fisiologi, olahraga, psikologi. Pelatih harus paham dong, minimalin masa. Ya, yang kelima ya harus dia bisa punya skill lah sedikit. Ini ilmu yang seperti ini nih Pak, harus kuliah atau enggak? Atau hanya dari cari misalnya belajar sama Bapak pribadi? Belajar memang di mana saja bisa. Oh, bisa. Okay. Bisa. Cuman kan yang namanya belajar itu kan harus ada gurunya, harus ada contohnya, harus ada sumbernya, bukunya gitu loh. Ya banyak yang baca sendiri tapi nggak mudah, nggak ngerti gitu loh. Memang butuh pembimbing. Butuh pembimbing. Betul. Ini mohon maaf nih. Ada di universitas lain yang tentang belajar biomekanika olahraga juga, mekanika lah katakan. Atau bahkan biomekanika olahraga ada di universitas lain. Begitu sama-sama saya ngajar misalnya kan, nggak bisa itu, implementasinya itu nggak ngerti implementasinya. Dia paham, katakanlah mekanikanya paham. Begitu olahraga implementasinya kemana nggak ngerti gitu loh. Oh, karena nggak ada bionya waktu belajar. Iya. Kan ini biomekanika. Mungkin dia belajar fisika kalau bahkan biomekanika ada di universitas itu belajar. Biomekanika ya. Nah, saya nggak ngerti, ini kan mungkin beda pengajarnya mungkin ya, pengampunya ya. Ketika ya itu aja bisa nggak paham gitu loh implementasi, apalagi yang cuma paham mekanika. Nih kayak saya nih teknik elektro Trisakti lulusan gitu kan. Terus saya sok-sokan karena saya tahu kan saya belajar fisika dasar gitu kan, ada mekanika di situ. Terus saya ngajak sok-sokan ngajarin, kamu tekniknya salah. Saya bakal diketawain mungkin ya. karena nggak tahu itu ilmu yang benar-benar di olahraganya itu yang disebut ada biomekanikanya itu mungkin. Ya pasti ada gap di situ. Ada gap ya. Ada ilmu yang saya nggak punya. Ini beberapa ya, saya punya asisten kan. Nah. Punya asisten ngajar ya, dari lulusan ITB ada, dari lulusan ada. Ini bukannya apa nih ya, ini nanti gimana nih. Jadi memang
kita harus bimbing dulu gitu loh. Hmm. Ini penjelasannya begini, contohnya misalnya tadi saya bilang lompat jauh misalnya ini kan, Ya. balik lagi nih. Lompat jauh. Contohnya Iya, misalnya nih, yang paling ini. itu kan memang apa namanya lompat jauh itu kan ketika dia jarak yang diukur kan horizontal, range dari ini kan gerak parabola. Oh iya. Nah, betul kan? Betul. Nah, dia baru nggak oh iya parabola. Dia tahu rumusnya parabola kan gitu loh. Oh. Range itu R sama dengan V kuadrat sinus 2 alfa dibagi gravitasi. Tahu pasti tahu. Tapi dia kalau ketika ngelihat V-nya aja kuadrat, oh harus cepat nih. Jadi dia kesimpulannya awalan lari ini lompat jauh harus maksimal. Nah, gimana? Kan begitu kan? Iya, betul. Hanya ngelihat rumus ini aja. Nah, memang ada sudut di situ. Tapi ini kan karena ini V-nya ini kuadrat, wah harus maksimal lari. Pada kenyataannya kan salah tadi saya bilang, kurang tepat atau salah. Orang yang lari sprint sekencang-kencangnya nggak akan bisa lompat. Tapi dulu ada memang konsepnya adalah ini hasil lompat itu adalah hasil pembelokan dari horizontal lari tadi. Awalan lari horizontal dibelokin ke atas. Tapi kan orang kalau lari kencang nggak mungkin bisa lompat. Gitu. Benar, saya pernah cobain. Nggak akan bisa. Apalagi lompatnya severtikal mungkin. Jadi makanya harusnya optimal larinya. Bukan maksimal. Nah ini optimal dan maksimal. Bingung tuh. Begitu aplikasi loh kok gitu. Iya. Karena, nah jadi itu mungkin pengalaman juga atau apa ya. Tapi saya sudah buktikan, saya udah tabel. Saya bikin tabel sudah. Jadi yang kecepatan misalnya 10, 9,5, 9, 8,5, 8 meter per detik ya. Iya, meter per detik. Satuannya meter per detik. Nah, satuannya, ini sudutnya 10 derajat, 15 derajat, 20, 25, 30. Saya punya tabu udah bikin. Kapan di-share? Terbukti tuh bahwa kecepatannya maksimal justru ya kurang tinggi. Memang semakin maksimal bagus kalau dia bisa surut misalnya 25 atau 30. Bagus memang, tapi kan nggak mungkin bisa segitu surutnya. Nah, jadi kita mesti cari jalan tengah kan gitu loh. Jadi dikurangin awalan lari tadi speednya. Nah, dapat surut yang cocok. Nah, kira-kira segini bisa. Itu lebih jauh hasilnya. Katakanlah gini, kecepatan 10 meter per detik surutnya 10 derajat. Kecepatan 9 yang surutnya 15 derajat, itu lebih jauh hasilnya. Iya. Oh gitu. Kecepatan 8 yang surutnya 20, lebih jauh hasilnya. Kita udah hitung, iya lah. Kita kan analisis terus. Oh, oke. Jadi itu membuktikan bahwa itu lompat jauh jangan ya? Maksimal. Ini teknik lompat tinggi lebih beda lagi. Nah, beda lagi. Teorinya beda lagi. Ini menarik. Makanya saya bilang saya nggak salah dong undang Pak Bambang nih untuk apa sih menjelaskan ke kita semua nih. Ini ada cabang olahraga nih terakhir ya Pak ya yang mau dibahas. Ini kan salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia nih selain bulu tangkis nih ya. Adalah sepak bola. Nah, ini tentunya seperti yang dijelaskan tadi bahwa perlu sekali ilmu biomekanika. Nah, berarti perlu dong kamera high speed juga untuk itu. Perlu. Nah, sepanjang pengamatan Bapak nih di Indonesia udah pernah pakai nggak sih nih pertama alatnya dulu nih kamera high speed dan ilmu biomekanikanya gimana Pak? Ya ini sepengetahuan saya. Kita nggak usah ngomongin timnas agak-agak. Iya nanti takut sensitif. Sensitif. Jadi kita ngomongin secara umum aja lah. Secara umum aja lah. Yang setahu saya secara umum semuanya nih. Jadi biomekanika ini atau kamera-kamera yang analisis ya, bukan kamera biasa. Kamera analisis dan biomekanika ini setahu saya ini belum banyak dipakai ya? Iya, di Indonesia ini. Setahu saya nih ya. Ya kalau yang tahu silakan lah gitu kan, nanti saya bantah boleh. Paling kalau ada pun nggak lebih dari 20% gitu. Kalau ada pun itu ya pengetahuan saya kurang dari 20%. Maksud saya kamera analisis, pendekatan biomekanis, nah itu saya belum lihat. Belum menemu ada kabar yang pakai betul.
mekanika diterapkan Di Indonesia di ini Indonesia di semua bidang cabang mungkin ya. semua cabang. Semua cabang, bukan cuma sepak bola. Tadi kalau ada pun sedikit gitu. Sedikit. Ya, nanti rekan-rekan kalau misalnya ada informasi, misalnya pernah dengar atau pernah tahu ada apa sih klub atau pelatihan sepak bola di Indonesia yang pakai kamera high speed dan ilmu biomekanika, mungkin bisa tulis di komen ya. Eh, di mana aja ada biar kita bisa sharing. Kita di sini bukan mau menjatuhkan apa sih pihak lain karena kita Kita mau ingin membantu lah, membangun meningkatkan prestasi ya. meningkatkan prestasi olahraga Indonesia ya. Apalagi? Apalagi Saya ya? mungkin dari kaitan sepak bola. Misalnya ini contohnya nih. Ini ada kaitan dengan biomekanika nih. Ada tinggi badan misalnya. Nah ini. Sepak bola kan tadi kan kita bicara. Terakhir nih. Orang bilang banyak nih. Nggak semua sih, banyak. Wah, sepak bola nggak perlu tinggi. Nah, gitu. ini gimana Pak? Ini gimana? Ini masalah biomekanik sebetulnya. Terus? Contohnya apa? Messi. Contohnya siapa lagi? Maradona. Contohnya siapa? Iniesta. Apalagi tuh? Saya lupa namanya. Dia nggak lihat Cristiano Ronaldo, dia nggak lihat Zidane, ya kan tinggi-tinggi juga. Betul juga sih. Iya kan. Tapi kenapa? Mungkin karena dia pernah mendapat penghargaan ya, katakanlah terbaik. Itu sebetulnya kurang tepat. Kurang tepat ya. Sepak bola itu harus relatif tinggi. Minimal ada ya berapa? Minimal kita nggak bisa lah karena ini kan beda-beda tiap negara, rasnya beda-beda ya kan. Ya Indonesia mungkin kalau 180 mungkin ada kali ya. Banyak yang orang 180 ya. Yang ketika dewasa gitu kan. Pemain voli basket tuh banyak tuh. Ya, kalau bisa 180 lah. Anak-anak Indonesia tuh, itu. Anak-anak sekarang memang agak tinggi-tinggi ya. Saya lihat mungkin karena perkembangan gizi. Waktu zaman saya tuh, saya kan 172 udah termasuk cukup tinggi ya. Terus saya melihat sekarang ada perbaikan gizi. Ya mungkin Gen Z itu udah banyak, udah umum di angka 180 Pak ya. Jadi memang disarankan ya, kalau bisa kurang lebih 180 karena itu gini loh. Orang lihatnya cuma contoh Messi, contoh ini, contoh pendek-pendek itu yang tuh ada. Tapi kan tuh dari sekian orang dalam satu tim paling 1-2 yang setinggi pendek itu. Yang lain rata-rata kan tinggi 180. Korea aja dulu persiapan kejuaraan dunia pilihnya 180 minimal sebelum latihan, sebelum masuk camp, sebelum TC. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ya, mungkin banyak orang yang bisa belum menjelaskan. Kita di biomekanika sudah bisa jelaskan. Minimal, kurang lebih lah ya, 7 keuntungan orang tinggi dalam sepak bola. Itu 7 keuntungan, iya. Bisa disebutkan nggak? Orang kan taunya cuma tinggi aja gitu kan, main atas heading. Enggak, ada 7. Beberapa diantaranya apa? Ya, satu itu memang heading, main atas. Kedua, body charge. Body kan menang dia. Tadi masalah momentum. Iya betul. Fisikalah gitu. Fisikalah mekanika semuanya. Shooting lebih keras. Relatif lebih keras. Ya jangan lihat si kecepatan sudut itu. Bukan. Kecepatan linear pada gerak melingkar. Kita kan otomatis yang tinggi kan tunggangannya lebih panjang, relatif lebih panjang. Kecepatan linearnya pasti lebih tinggi. Ukuran sepatunya lebih besar. Masanya. Momentum lagi. Momentum semuanya ini shooting, adu badan. Jadi 7 sebetulnya. Terus apa ya? Speed juga, lari juga. Pasti. Langkahnya jadi lebih sedikit ya? Lebih cepat. Mungkin kalau jarak 5 meter bisa kalah ini ya, start. Tapi 5 meter ke sana kalau lari pasti kalah nih orang yang pendek gitu loh. Karena membutuhkan energi lebih banyak ya. Dengan catatan komposisi serabutnya sama ya. Betul. Kecuali kalau serabutnya beda ya kan. Jadi kita bicaranya yang seperti itu. Nah, kemudian penguasaan lapangan. Jadi lari sana kemari itu lebih dekat gitu. Iya. Karena langkahnya. Betul, langkahnya lebih panjang otomatis. Perebutan bola, blocking, ya kan? Itu menang orang tinggi pasti. Lebih berat juga kan, perebutan dia kalah momentum. Terus efisiensi energi. Itu yang saya bilang tadi, yang larinya lebih capek kalau lebih orang pendek. Iya, sekarang kan 30 langkah, yang tinggi 25 langkah. Setiap lari beda selisih itu. Energi efisien. Jadi ada 7 lah saya udah pernah kaji nih. Paling tidak. Nah itu buat rekan-rekan yang
anak yang masih kecil ya, mungkin sekarang umur 7 sampai 9 tahun ingin Ya, anaknya jadi atlet sepak kalau bola, diusahain gizinya ditambah supaya ya anaknya jadi lebih tinggi. Karena menurut Pak ketik Bambang itu sangat menguntungkan. Ada 7 menguntungkan. keuntungan untuk apa Ya, sih sebagai orang tinggi bermain sepak bola kalau gitu. untuk memilih, ya disarankan untuk memilih atlet pun ya yang relatif tinggi Oh gitu ini ya. untuk pelatih ya? Pelatih, ya Oke. kalau skill kan Ya, dilatih. ya, ya, ya. Skill kan bisa dilatih. Oh ya betul skill dilihat. Berarti Iya, tinggi badan udah mentok nggak ya. bisa dilatih. Berarti ya untuk rekan-rekan yang berniat anaknya eh, mau jadi the next Messi, Ya, kalau kita visinya go iya internasional gue internasional. keluar, kalau cuma sekitar dalam negeri ya silakan gitu. Tapi ya begitulah, ada 7 keuntungan. Pokoknya lebih tinggi ada 7 keuntungan. Jadi ya perlu dipertimbangkan buat rekan-rekan yang punya anak ya. Ini kan saya bicara dari segi orang tua ya. Punya anak mau jadi atlet apa gitu sepak bola ya perlu diperhatikan gizinya supaya tingginya lebih maksimal gitu. Terus buat tadi kalau dari sisi Pak Bambang adalah saran kepada pelatih-pelatih bahwa eh, agar dipilih eh, atlet yang mempunyai lebih tinggi, Relatif tinggi lah. relatif tinggi. Terakhir nih Pak, ini kan tadi bicara apa sih olahraga terakhir. Ini hal yang terakhir. Saya dulu dari prinsipal pernah dikasih tahu, dulu negara Cina kan nggak pernah juara Olimpiade. Kemudian mereka beli kamera high speed itu kalau nggak salah lebih dari 100 unit gitu, dibagikan ke setiap cabur untuk di apa sih Digunakan digunakan untuk sebagai alat menganali, bantu iya biomekanik. Terus mengembangkan. beberapa tahun kemudian karena itu kan butuh proses nggak Berarti setahun itu dibeli. biomekanika kan intinya kan. Ya Nah, kamera berarti biomekanika itu. eh, itu kan dari sisi prinsipal saya penjual Ya, kamera gitu kan bahwa ini eh, pelatnasnya Cina itu menggunakan kamera high speed untuk analisa biomekanika dan segala macam sehingga akhirnya beberapa tahun kemudian jadi juara dunia ya di Olimpiade. Olimpiade ya. Ya, nah itu dari segi biomekanik itu bagaimana menilai Pak? Masuk akal atau enggak? Ya kan saya bilang tadi, memang sebelum kamera itu kan tahun 2000-an lebih ya. Iya, iya, tuh. Sebelum 2000 atau 1990 itu kalau nggak salah memang udah mulai Cina itu dengan membangun fasilitas olahraga di seluruh Hmm, negerinya itu ribuan kalau nggak salah. Fasilitas olahraga kompleks lah ya, iya. kompleks latihan olahraga tuh. Ini rakyat suruh olahraga semua. Sebelumnya memang udah itu. Nah, baru itu yang pertama memang biomekanika urusannya. Urusan biomekanika pertama. Karena kan kebenaran gerak itu sangat penting. Itu yang dibilang teknik. Kebenaran gerak nih, Iya, menarik itu yang kata-katanya. dibilang teknik. Nah, oke. Kan penilaiannya benar atau salah Iya. kan? Itu yang dibilang Jadi ini teknik. saya perlu garis bawahi Nah, bahwa kebenaran gerak. Oke. itu sangat penting. Itu yang pertama. Setelah benar baru kita fisik and power, Hmm, kekerasan, kecepatan hmm, itu penting juga. Karena dalam biomekanik itu ada klasifikasi cabang olahraga atau keterampilan. hmm. Ada macam-macam. Nah, kita harus melihat itu juga. Jadi, tapi nomor satu tetap adalah teknik tadi kebenaran gerak. Kalau geraknya salah ya udah Hanya satu bisa dilihat dilihat. nggak enak, terus juga pasti rendah Hmm. kecepatannya, akurasinya rendah. Kalau geraknya salah pasti begitu. Berarti hanya bisa gerak itu hanya bisa dilihat oleh kamera. Kamera mana yang benar, mana yang Dan itu kan nanti kan ada datanya, kita bisa ngukur sudut pakai Kinovia itu ya. harus dengan kamera, harus dengan visio, apa namanya, Visual, visual. visual, visual. Iya kan, ini kan kalau mata telanjang yang gerakan sederhana masih bisa. Iya. Tapi kalau gerakan yang udah kompleks, cepet, nah harus kamera. Iya, ada yang sederhana, ada yang canggih, high speed. Hmm. Nggak bisa kita menganalisis gerak, benar atau salah nih gerakannya nih dengan kuping itu. Oh Nggak iya. bisa, ya kan. Harus dengan mata. Mata kepanjangannya adalah kamera. Betul, betul. Iya. Jadi itu kamera sangat penting untuk masalah olahraga, biomekanik olahraga, khususnya masalah teknik atau kebenaran gerak. Ini sangat penting. Oke, mungkin sebenarnya ada banyak yang mau saya bahas lagi, cuman ya untuk permulaan kita nggak usah terlalu lama-lama dulu karena mungkin pada Pak Bambang juga apa sih ada keperluan lain gitu ya. Eh, yang jelas bahwa mengenai biomekanika ini sangat menarik untuk dibicarakan. Eh, nanti misal ada rekan-rekan yang tertarik
untuk menjadikan Pak Bambang sebagai narasumber untuk bicara di tempatnya, bisa kontak kami melalui nanti ada di email yang saya cantumkan itu, nanti bisa kita bicarakan. Dan kami berdua dan bertiga sih sebenarnya, satu lagi ya, ada proyek memang untuk meneliti artinya apa, mau membuat semacam apa ya, kita mau mengaplikasikan biomekanik ini dengan kamera ini. Saya punya kamera ini, kebetulan ada 2 unit ya yang bisa digunakan oleh kami untuk meneliti biomekanik atlet ya, atau mungkin atlet yang masih remaja, untuk dilihat perkembangannya sampai mungkin 5 tahun ke depan gimana. Kita bakal punya data videonya sih orang tersebut segala macam. Jika rekan-rekan ada yang tertarik untuk bekerja sama menggunakan ya jasa, istilahnya apa, jasa mungkin ya, jasa konsultasi biomekanika ini, dari peralatan kami sudah punya dan dari ahlinya sudah ada. Jadi ya ragu untuk katakan. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali dan kita bisa berbincang lebih banyak jauh tentang mungkin menjurus ke cabur tertentu nanti. Bisa. Terima kasih Pak Bambang atas hadirannya. Mungkin Sama-sama, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan berlanjut. Oke.